Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 31. Data diri Aileen. Alpian hampir tak percaya bahwa wanita di hadapannya sekarang adalah Aileen. Dia yang biasanya sangat pendiam dan terkesan pemalu ternyata bisa secerewet sekarang. Deretan umpatan aneh yang meluncur bebas tanpa filter itu bahkan tertangkap sempurna di telinga Alpian. Jangan ditanya bagaimana reaksi Aileen setelah perbuatan tercelanya tertangkap basah. Nyalinya seketika ciut bagaikan kerupuk yang tersiram air. Wajahnya yang tadi berseri-seri mendadak pucat layaknya mayat hidup. Aku baru tahu kalau ternyata kamu punya fantasi yang luar biasa, ucap Alpian, membuat Aileen semakin menundukkan kepala. Jadi kamu ingin aku imigrasi ke Palung Mariana dan berbaur dengan ikan sapu-sapu? Maafkan saya hanya asal bicara, ucapnya takut-takut. Sejenak melirik Lisa seolah sedang meminta tolong, namun Lisa hanya diam di tempat, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Asal bicara, sudut mata Alpian memicing penuh selidik. Tapi kamu tahu apa hukuman untuk orang yang berani bicara sembarangan tentangku kan? Aileen bungkam detik itu juga. Satu hal yang memenuhi pikirannya sekarang, apakah Alpian akan memotong lidahnya karena berani berbicara sembarangan? Tidak, Aileen meringis sembari menggigit lidahnya sendiri. Kemudian memberanikan diri menatap Alpian. Lidah saya akan dipotong sebagai hukuman, cicit wanita itu. Alpian pasti sudah meledakkan tawa jika tidak sedang dalam kondisi mengintimidasi Aileen. Entah mengapa tingkah wanita itu terasa sangat menggemaskan di matanya. Seharusnya memang begitu, tapi untuk kali ini aku akan memaafkan perbuatan tercelamu itu. Sekarang ikut aku. Alpian melingkarkan tangannya ke bahu Aileen, membuat wanita itu merasa seperti sedang diterkam harimau. Hei Lisa, kenapa kamu diam saja? Tolong selamatkan aku. Begitu tatapan Aileen berbicara hingga akhirnya Alpian menggiringnya keluar dari ruang fitting. Di depan masih ada Joe dan Michael, dua pengawal yang ditunjuk Alpian secara khusus untuk menjaga keselamatan Aileen. Sementara Riana, sang pelayan dadakan itu tampak terkejut melihat Alpian keluar dari ruang fitting dengan memeluk bahu Aileen. Selama mengenal Alpian, ini adalah pertama kali Riana melihat laki-laki itu bersikap hangat dan lembut terhadap seorang wanita. Ada pertanyaan dalam hatinya. Apakah sepenting itu Aileen sampai Alpian rela membuang waktunya yang berharga hanya untuk menyusul Aileen berbelanja di butik? Riana masih ingat ketika akan melakukan fitting untuk pakaian yang akan digunakan di hari pertunangan mereka. Alpian bahkan tak meluangkan waktu semenit pun. Kita mau kemana? Aileen refleks bertanya ketika Alpian mendorongnya naik ke mobil. Lelaki itu naik ke mobil yang sama dan duduk tepat di sebelah Aileen. Ke Palung Mariana. Bukankah Tuan Squidward harus pulang ke Bikini Bottom dan kembali bekerja di Krusty Krab? Kalimat penuh sindiran itu membuat Aileen merinding. Ia benar-benar menyesal telah sembarangan bicara tadi. Apakah Alpian tersinggung itu dijuluki sebagai Tuan Squidward? Jalan, perintah Alpian kepada sang sopir. Mobil pun melaju membelah keramaian jalan sore itu. Sepanjang jalan, Aileen terdiam sambil menebak kemana Alpian akan membawanya. Makhluk satu ini benar-benar spesies langka sejagat raya. Sangat misterius dan penuh kejutan. Berselang 30 menit, mobil berhenti di sebuah gedung pertokoan elit. Aileen memperhatikan bangunan tempat mobil berhenti. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, tetapi pikirannya justru masih berada di Bikini Bottom. Apakah ini Bikini Bottom yang dimaksud Alpian tadi? Ayo turun. Aileen bahkan tidak menyadari kapan Alpian turun dari mobil dan mengulurkan tangan ke arahnya. Wanita itu pasrah patuh adalah jalan ninjanya untuk menyelamatkan hidup.
Jika Alpian berani macam-macam, ia akan melakukan upaya penyelamatan terakhir, yaitu menendang monster kecil milik Alpian yang bersembunyi di balik celana. Biar saja kalau monster kecil itu akan semaput, meronta-ronta, atau bahkan kejang-kejang sekalipun ya. Ketika turun dari mobil, Aileen merasakan sesuatu yang aneh. Alpian menggenggam tangannya sangat erat. Lelaki itu menuntunnya menuju pintu. Dua wanita berpakaian seragam tampak menyambut penuh hormat. "Selamat datang, Tuan." Mereka membungkukkan kepala, namun Alpian hanya menjawab dengan berdehem seperti biasanya. Sikap yang melambangkan seorang lelaki dingin dan sedikit angkuh. Sementara Riana dan dua pengawal tadi tetap setia mengikuti di belakang. Mata Aileen belum mampu berkedip setelah menyadari sedang berada di sebuah toko perhiasan, sekalinya penuh dengan perhiasan penuh mewah. Dua wanita yang tadi menyambut mereka menuntun menuju meja khusus yang telah dipersiapkan. Salah satu wanita masuk ke sebuah ruangan dan keluar lagi kurang dari 5 menit dengan membawa beberapa kotak perhiasan. "Silahkan lihat dulu, Tuan. Ini yang Anda pesan secara khusus, tetapi kami juga ada beberapa koleksi menarik yang mungkin akan membuat Anda tertarik." Alpian melirik beberapa kotak yang terisi oleh sepasang cincin. Setelah beberapa saat melihat, pilihannya jatuh pada sebuah cincin berlian yang tampak simpel namun elegan. "Aku suka yang ini." Alpian meraih satu cincin, menatapnya sebentar, lalu memasang ke jari manis Aileen. Jemari Aileen yang kecil dan lentik tampak indah dengan cincin berlian itu, membuat kedua sisi pipinya bersemu merah, apalagi setelah menyadari bahwa mereka sedang mencoba cincin pernikahan. Apakah ini artinya Alpian benar-benar serius ingin menikahinya? "Kamu suka?" tanya Alpian. Tanpa sadar, Aileen mengangguk. Cincin berlian yang sekarang melingkar di jari manisnya tampak sangat indah dan berkilau. Aileen bahkan tidak berani membayangkan berapa harganya untuk cincin pernikahan. "Aku akan mengambil yang ini saja," ucap Alpian. Aileen melepas cincin yang melingkar di jari manisnya dan menyerahkan ke tangan wanita itu untuk dimasukkan ke dalam kotak. Sementara Riana yang berdiri di belakang hanya terdiam, perhatiannya tertuju pada cincin berlian di tangan Aileen. Ia mengembuskan napas panjang. "Hei kamu." Riana tersentak mendengar panggilan dari Alpian. "Ya Tuan." Wanita itu menunduk penuh hormat. "Tugasmu menemani Aileen hari ini sudah selesai. Pulanglah sekarang. Jangan lupa mulai besok masuk ke kantor." Riana mengangguk patuh, tetapi hatinya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Ingin rasanya ia robohkan bangunan itu dan menimbun Aileen ke dalam reruntuhan. "Seharusnya aku yang ada di posisi itu, bukan Aileen. Kenapa harus Aileen? Dia bahkan tidak lebih cantik dari aku." Batin Riana menjerit. Hari ini adalah hari paling menyedihkan dalam hidupnya. Black Car impian, cincin berlian, dan Alpian sudah menjadi milik Aileen. Adik tiri sialan yang sejak kecil dikucilkan di keluarga mereka, bahkan bagaikan kisah Cinderella. Aileen mendapatkan seorang pangeran impian yang tampan dan kaya raya. Keesokan harinya, Riana merasakan lemas pada tungkai kakinya yang saat memasuki lobi kantor. Jika hari-hari sebelumnya ia melenggang penuh percaya diri dengan dagu terangkat, kini seluruh kepercayaan diri itu lenyap tak berbekas dalam balutan seragam office girl. Tatapan sinis para staf yang kebetulan berpapasan dengannya membuat Riana berada dalam kegamangan. Manik coklatnya memindai mereka satu persatu. Ada yang berani menyindir secara terang-terangan, ada pula yang hanya menatap sinis sambil sesekali berbisik dengan staf lain. "Selamat datang kembali di kantor. Bagaimana seragam barunya? Kamu suka?"
Ingin sekali Riana menjambak rambut Lydia, salah seorang staf administrasi yang baru saja menyapa. Suara wanita itu lembut namun penuh sindiran. "Bukan urusan kamu," ucap Riana. "Ya ampun, sudah batal jadi istri bos, masih saja sombong seperti dulu. Sadar kamu itu sekarang hanya oge." Wanita itu tertawa kecil. "Oh iya, selamat bekerja ya. Jangan lupa nanti jam 9 bawa teh hangat ke meja aku. Tehnya jangan terlalu manis, gulanya 1 sendok saja." Sepasang mata Riana terpejam. Dosa masa lalu terlintas kembali dalam ingatan. Ia pernah memarahi salah satu oge karena terlalu banyak memasukkan gula ke dalam teh. Sekarang ia merasakan sendiri bagaimana sakitnya diperlakukan seperti budak. Tak tahan dengan tatapan para staf yang menjadikannya bahan tertawaan, Riana memilih menuju pantry. Baru masuk saja ia sudah disambut dengan tatapan sinis oleh beberapa wanita yang ada di dalam sana. Hari pertama saja sudah terlambat. Bagaimana hari ke depannya? Cepat kerja. Buatkan kopi untuk Pak Andre dan bawa ke ruangannya. Riana diam. Dulu sebagai calon tunangan Alfian, tak seorang pun berani memberinya perintah. Di dunia ini ada hukuman tabur tuai. Setiap perbuatan yang dilakukan akan berdampak di hari ke depan. Dan Riana baru menyadari itu. Temui temannya Aileen yang bekerja di butik kemarin. Aku ingin dia yang menemani Aileen, perintah Alfian kepada Galih. Alfian tertarik memperkerjakan Lisa setelah melihat Aileen kemarin. Wanita itu terlihat sangat bebas dan ceria bersama temannya itu. Tidak tampak tertekan seperti selama ini. "Baiklah, aku akan temui hari ini. Semoga saja dia mau. Tawarkan saja gaji yang besar. Berapapun yang dia minta berikan saja. Yang penting dia mau bekerja untuk Aileen." Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Punggung tegapnya bersandar di kursi. "Memangnya ada apa dengan wanita itu sampai kamu rela bayar mahal?" tanya Galih penasaran. Padahal di sekeliling mereka ada banyak orang kompeten yang cerdas dan menguasai ilmu bela diri dan dirasa sanggup melindungi Aileen. Aileen butuh orang-orang yang membuatnya merasa nyaman dan bebas. Dilindungi saja tidak cukup. "Oke, aku mengerti. Apa itu saja?" "Untuk sementara itu saja." Baru saja Galih akan keluar dari ruangan, pintu ruangan itu sudah diketuk. Bara masuk dengan membawa sebuah map di tangannya. Ia memilih duduk tepat di sebelah Galih. "Ini data diri Aileen yang lengkap," ucap lelaki itu seraya menggeser map ke hadapan Alfian. Alfian meraih map tersebut dan membukanya, mengeluarkan beberapa lembar berkas di dalamnya. Ada pula beberapa foto yang terlihat seperti sebuah perayaan ulang tahun untuk anak-anak. Ada Binana yang tampak masih muda, sedang memeluk seseorang gadis kecil yang ditebak Alfian adalah Riana. Hal yang berhasil mencuri perhatian Alfian adalah potret seorang anak perempuan berusia 6 tahun dengan pakaian agak lusuh, bertubuh kurus dan rambut sebahu. Wajahnya murung dengan tatapan sayu. Ya, itu Aileen. Alfian dapat mengenali dari bentuk wajahnya yang tirus. Dari foto-foto itu, Alfian membayangkan bagaimana kehidupan yang dilalui Aileen semasa kecil. Ketika Riana mengenakan pakaian bagus, termanjakan dengan kasih sayang, Aileen malah sebaliknya, bahkan menggunakan pakaian lusuh. Tanpa sadar, Alfian meremas foto hingga kusut. "Di mana kamu mendapatkan foto ini?" "Dari gudang rumah Binana." Tadinya dia tidak mau menyerahkan data diri Aileen, tapi aku mengancam dan aku menemukan foto-foto itu di album lama mereka. Alfian menarik napas dalam, berusaha mengurangi sesak yang menghimpit dadanya. Bukan hanya dengan Riana, ia juga akan membuat perhitungan dengan Big Nana nanti. Oh ya, di situ juga ada akte kelahiran Aileen berikut data dirinya yang lengkap. Alfian membuka beberapa berkas, membaca satu persatu keterangan hingga matanya terfokus pada nama ayah kandung yang tertera pada akte kelahiran Aileen. Bram Sanjaya. Bola mata Alfian membeliak. Suaranya terdengar gemetar. Detik itu juga tubuhnya terasa lemas. Berkas di tangannya pun terjatuh begitu saja. Nama itu
Bagaimana mungkin Alpian bisa lupa? Nah, segitu dulu ya bab 31-nya. Makin penasaran aja ya alur ceritanya, makin seru juga ya. Mudah-mudahan kedepannya membawakan pelajaran buat kita juga ya. Ya, terima kasih ya buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Makasih banyak. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.